Kementerian Agama, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Agama Islam Kerajaan Arab Saudi mempersembahkan pedoman pelaksanaan haji secara rinci selangkah demi selangkah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk. Tata cara tawaf. Sesampainya di Mekah, seorang yang berihram disunahkan untuk mandi. Sewaktu memasuki Masjidil Haram, ia mendahulukan kaki kanan seraya mengucapkan A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitonir rajim. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan dengan wajahnya yang mulia dan dengan kekuasaannya yang qadim dari godaan setan yang terkutuk. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu. Doa ini disyariatkan pula dibaca setiap kali ia masuk ke dalam masjid manapun. Lalu ia berjalan menuju ke arah Ka'bah Al-Musyarrafah untuk memulai tawaf. Disunahkan bagi laki-laki saat tawaf melakukan ittiba, yaitu menjadikan pertengahan selendang ihramnya di bawah pundaknya sebelah kanan, sedangkan kedua ujungnya berada di atas pundak kirinya. Pada 7 putaran tawaf disunahkan mendekati Hajar Aswad. Jika memungkinkan, ia mencium Hajar Aswad. Jika tidak, mengganggu jamaah lainnya dengan berdesak-desakan, saling mendorong, mencela dan memukul satu sama lainnya. Karena yang demikian itu merupakan kesalahan yang dapat mengusik ketenangan orang lain. Jika tidak mungkin untuk menciumnya, maka cukup baginya memberi isyarat kepada Hajar Aswad dari tempatnya yang jauh seraya mengucapkan Allahu Akbar. Kemudian jamaah haji atau umroh memulai tawafnya dengan zikir dan istighfar serta doa-doa yang ia kehendaki, atau membaca Al-Quran dengan suara lirih atau pelan. Juga tidak mengkhususkan doa tertentu seperti yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, karena yang demikian itu dapat mengganggu orang lain yang sedang tawaf. Jika telah sampai di rukun Yamani, ia mengusapnya dengan tangan kanannya jika hal itu mudah baginya. Tapi ia tidak menciumnya atau mengusap tangan kanannya seperti yang dilakukan oleh sebagian jamaah. Padahal hal itu menyalahi sunnah Nabi SAW. Jika tidak memungkinkan menyentuh rukun Yamani, maka ia berlalu melanjutkan tawafnya dan tidak perlu memberi isyarat atau bertakbir. Merupakan sunnah seorang jamaah haji membaca doa di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka. Demikianlah seorang jamaah menyempurnakan tawafnya, dimulai dari Hajar Aswad dan berakhir di sana. Disunahkan pula pada 3 putaran pertama bagi laki-laki pada tawaf kudum untuk melakukan romel, yaitu berjalan cepat dengan memendekkan langkah-langkah kakinya. Ada beberapa kesalahan yang biasa dilakukan sebagian jamaah saat melakukan tawaf. Di antaranya, pertama, sebagian orang melakukan tawaf di dalam Hijr Ismail dengan keyakinan bahwa hal itu termasuk tawaf. Padahal sejatinya tawaf di dalam Hijr Ismail adalah tidak sah, karena ia telah mengurangi kesempurnaan tawafnya, di mana ia hanya terhitung tawaf mengelilingi sebagian Ka'bah saja. Kedua, di antara kesalahan lain adalah memegang seluruh rukun Ka'bah, dindingnya, dan menyentuh kiswah Ka'bah, pintunya dan makam Ibrahim. Dan amalan seperti ini tidak dibolehkan, karena hal itu termasuk bid'ah yang tidak ada dasarnya dalam agama dan tidak pernah pula dilakukan oleh Nabi SAW. Ketiga, tidak boleh mengeraskan bacaan ketika tawaf karena dapat mengganggu ketenangan kaum muslimin. Keempat, di antara kesalahan lainnya adalah berdesak-desakannya antara kaum wanita dengan laki-laki, terlebih di sekitar Hajar Aswad dan makam Ibrahim. Maka hal itu wajib dijauhi. Setelah tawaf, jamaah haji dan umrah segera bergegas menutup kembali pundak sebelah kanan dengan kain ihramnya. Lalu ia solat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim jika memungkinkan baginya. Jika tidak, maka ia boleh solat 2 rakaat di tempat mana saja dari Masjidil Haram. Pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah, ia membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Dan pada rakaat yang kedua setelah membaca Al-Fatihah, dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul
Qul huwallahu ahad. Jikalau ia membaca selain kedua surat tersebut juga tidak apa-apa. Kami ucapkan selamat datang kepada Anda para tetamu Allah di negara pemilik dua kota suci, yaitu Kerajaan Arab Saudi. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك